Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Ya, pada pagi hari ini apakah semuanya sudah melaksanakan pembiasaan? Sudah melaksanakan sholat duha, kemudian tadi sudah bangun pagi, terus mandi, mengaji, dan juga membaca hafalan surah. Apakah sudah dilaksanakan? Sudah semuanya ya? Iya, Bapak berpesan untuk pembiasaan-pembiasaan tetap dilaksanakan dan tetap semangat. Nah, bagaimana kabarnya? Apakah semuanya sehat? Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Kemudian, pada pagi hari ini kita akan belajar materi pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia. Ya, minggu ini kita masih belajar di tema 1 hidup rukun. Kemudian, kita akan belajar subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Nah, apakah materi-materi pembelajaran bahasa Indonesia kemarin masih ingat semuanya? Iya masih ya. Ya dari subtema 1 sampai subtema 3 Bapak harapkan jangan dilupakan terlebih dahulu. Tetap semisal ada waktu luang silakan bisa dibaca kembali. Oke, pada minggu kemarin kita sudah belajar ada ungkapan, ada kalimat permohonan maaf, kalimat ajakan, kalimat perintah. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar apa? Ya, sudah tidak sabar untuk belajar materi yang baru pada pagi hari ini. Ya, langsung saja. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar kalimat penolakan. Ya, untuk subbab pertama kita akan mengenali kalimat penolakan. Apa itu kalimat penolakan dan bagaimana caranya kita menulis ataupun mengucapkannya? Ya, tentu saja Bapak yakin seluruh anak-anak sudah pernah mengucapkan kalimat penolakan ya, meskipun mengucapkannya secara tidak sengaja, mungkin dengan temannya atau dengan orang lain. Nah, langsung saja kita kenali dulu apa itu kalimat penolakan. Ya, kalimat penolakan merupakan kalimat yang menunjukkan tidak setuju, kurang sependapat, atau membantah dalam suatu hal. Jadi kalimat penolakan apabila kita tidak setuju dengan suatu hal, kemudian kita tidak menginginkannya, kita bisa mengucapkan dengan kalimat penolakan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, silakan kita baca bersama-sama. Kalimat penolakan ditandai dengan kata-kata menolak, ditolak, membantah, bantahan, sanggahan, dan juga sebagainya. Nah, apakah dari sini semuanya sudah paham? Belum ya? Mari kita pelajari lebih lanjut. Ya, ini ada bacaan cerita. Mari kita baca bersama-sama. Fajar dan Eko turut serta melaksanakan kegiatan kerja bakti di desanya. Setelah sampah terkumpul, Fajar dan Eko diminta untuk membuangnya. Eko bertanya, Fajar, di mana jalan menuju tempat pembuangan akhir sampah? Kemudian, tempat pembuangan akhir jauh. Kita bakar di sini saja, jawab Fajar. Mendengar ajakan Fajar tersebut, Eko langsung menolaknya. Aku tidak mau, Jar. Nanti mencemari udara dan kita akan dapat teguran, tegas Eko. Fajar mengerti dan mengucapkan terima kasih karena sudah diingatkan oleh Eko. Jadi pada bacaan ini menceritakan Fajar dan Eko yang sedang melaksanakan kerja bakti ya anak-anak. Kemudian Eko akan membuang sampahnya di tempat pembuangan akhir, tetapi Fajar mengajak untuk membakar sampahnya di situ saja. Tetapi Ekonya menolak. Ya, Ekonya menolak ya. Mari kita lihat kalimat mana yang menunjukkan Eko itu menolak. Ya, dari cerita di atas terdapat kalimat penolakan. Kalimat penolakan diucapkan Eko kepada Fajar. Kemudian berikut kalimat penolakannya. Ini yang sudah Bapak garisi, sudah Bapak beri warna hitam yang bold ya, yang garis miring.
Ya, coba dilihat kalimat penolakan yang diucapkan Eko kepada Fajar. Aku tidak mau, Jar, nanti mencemari udara dan kita akan dapat teguran. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat penolakannya. Ya, bagaimana? Sudah sedikit cukup jelas ya? Mari kita lanjutkan materinya. Selanjutnya kita akan belajar mengucapkan kalimat penolakan. Ya, tentu saja dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah menolak sesuatu, baik itu ajakan maupun pemberian dari seseorang ya anak-anak ya. Kemudian kita harus ingat kalau menolak harus diucapkan dengan menggunakan kalimat yang santun. Ya, dengan kalimat yang baik, tidak boleh kasar ataupun membentak-bentak orang lain. Kemudian biasanya kalimat penolakan ditandai dengan kata tidak. Selain itu juga ditandai dengan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan juga lain sebagainya. Oke, langsung saja. Ya, berikut contohnya. Ya, contoh dari kita saat mengucapkan kalimat penolakan. Contohnya bisa dilihat di kotak di bawah itu. Yang pertama ada tidak terima kasih. Yang kedua, mohon maaf, saya tidak setuju. Yang ketiga, terima kasih, saya tidak suka roti keju. Nah, itu adalah beberapa contoh kalimat penolakan. Tentu saja masih banyak sekali contoh-contoh yang lain. Dan Bapak percaya anak-anak bisa memberikan contoh-contoh yang lainnya juga ya. Iya, selanjutnya. Ya, kemudian selanjutnya kita akan belajar menulis contoh kalimat penolakan ya. Kita akan belajar menulis contoh kalimat penolakan dengan benar. Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Kalimat penolakan digunakan untuk menyampaikan ketidaksetujuan kepada orang lain. Ya, misal kita tidak setuju dalam beberapa hal atau kita tidak menyenangi sesuatu hal, kita bisa menggunakan kalimat penolakan. Kemudian selanjutnya, walaupun berisi penolakan, kalimat penolakan harus disampaikan dengan sopan. Ya, ingat, semua kalimat harus disampaikan dengan sopan ya. Kemudian, supaya kalimat penolakan bersifat sopan, dapat ditambah dengan kata maaf, mohon maaf, dan izin. Seperti itu, supaya kita tidak menyinggung orang lain. Berarti bisa ditambah dengan kata apa tadi? Ya, maaf, mohon maaf, dan juga izin. Bagaimana? Ya, sudah jelas ya. Oke, selanjutnya. Ya, tadi kita sudah belajar itu kalimat penolakan. Sekarang langsung saja kita belajar contohnya langsung ya anak-anak ya. Contoh langsung dari penulisan kalimat penolakan. Ya, yang pertama ada, maaf saya tidak ikut kerja bakti karena akan menjenguk saudara yang sakit. Ya, coba perhatikan contoh yang nomor 1, maaf saya tidak ikut kerja bakti karena akan menjenguk saudara yang sakit. Contoh yang 1 itu menolak ya, dia tidak bisa ikut kerja bakti karena akan menjenguk saudara yang sakit. Tetapi penolakan tersebut diucapkan dengan kalimat yang sopan ya, dengan ditandai dengan ada kata maafnya supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian mari kita lihat contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua, mohon maaf saya tidak sependapat dengan usul yang Anda sampaikan. Wah, ini diucapkan dengan kalimat yang sopan juga ya. Mohon maaf saya tidak sependapat dengan usul yang Anda sampaikan. Selanjutnya untuk contoh nomor 3. Izin menanggapi, saya kurang setuju dengan gagasan yang Anda kemukakan. Ya, ada kata izinnya dan ada kata saya kurang setuju. Jadi tidak diucapkan langsung yang menyakiti hati orang lain, tetapi kita mengucapkannya dengan perlahan, halus dan sopan seperti ini. Bapak ulangi yang contoh nomor 3. Izin menanggapi, saya kurang setuju dengan gagasan yang Anda kemukakan. Iya, dari ketiga contoh ini, apakah anak-anak sudah paham? Ya, insya Allah sudah paham ya. Kemudian sudah bisa apabila
diminta untuk menulis contoh dari kalimat penolakan yang lain, ya pasti bisa ya. Kalau masih bingung bisa melihat video Bapak kembali atau juga bisa membaca materi di modul yang sudah Bapak kirimkan di grup. Nah, untuk itu yang terpenting dari penulisan kalimat penolakan adalah kita menyampaikannya atau menuliskannya dengan bahasa yang sopan. Kemudian ditandai dengan kata maaf atau mohon maaf atau izin ya, supaya kita tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya. Selanjutnya ya, demikian tadi yang Bapak sampaikan. Kita sudah belajar kalimat penolakan. Bapak harapkan anak-anak semuanya bisa mengerti, tetap semangat dalam belajar, selalu sehat berada di rumah. Sekian dan terima kasih. Ya, jangan lupa jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.